Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang, Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di antaranya. Pemulihan terjadi, mujizat terjadi, kemenangan terjadi saat datang di altarnya. Haleluya, haleluya. Pemulihan terjadi, mujizat terjadi saat kami datang di altarnya.
Bapak, kami mau belajar merendahkan diri, duduk di bawah kaki Tuhan, mencari wajah-Mu Tuhan. Merendahkan diri dan mencari jalan-jalan. Sebab kami tahu Tuhan, orang yang merendahkan diri Tuhan, yang mencari wajah-Mu, Engkau akan meninggikan pada waktunya. Kami rindu pada pagi hari ini kami mencari wajah-Mu, dan kami percaya ketika kami mencari wajah-Mu dengan sungguh-sungguh, maka mata Tuhan tertuju bagi orang yang bersungguh hati kepada Dia, yang dengan kesungguhan hati Engkau akan melimpahkan kekuatannya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami sambut pagi hari ini berkat Tuhan dengan ucapan syukur. Kami rindu memberi yang terbaik bagi hormat kemuliaan Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat YCC. Kami sekali lagi mengucapkan selamat menyambut Good Friday, Jumat Agung pada hari yang kemarin, dan selamat mempersiapkan diri untuk menyambut Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus pada hari yang ketiga, saudara yang diberkati. Dan di hari yang menanti-nantikan Tuhan, biarlah kita merendahkan diri, duduk di kaki Tuhan, dan berkabung dengan hati yang tertuju kepada Yesus. Ada beberapa cara orang berkabung. Dulu kalau orang berkabung itu mereka mengenakan pakaian kabung, lalu mengambil abu untuk menyelubungi tubuh mereka dengan abu, lalu menangis dan meratap. Tetapi bukankah perkabungan yang Tuhan kehendaki adalah merendahkan diri dan hidup dengan cara yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Selain itu, orang juga melakukan puasa untuk berkabung dan kemudian menyangkal hak-haknya di hadapan Tuhan, supaya dengan demikian dia mengambil bagian di dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan, sujud di altarnya. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan menghendaki kita merendahkan diri dengan cara berpuasa. Salah satu bagian di dalam berpuasa merupakan cara umat Tuhan untuk merendahkan diri. Dan dalam berpuasa kita menyangkal hak-hak kita, menyangkal diri, dan kemudian Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari Matius 6 ayat 16 hingga 18 tentang hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menghendaki supaya kita mengambil bagian dalam hal berpuasa. Mengapa kita berpuasa? Saudara, berpuasa itu ada beberapa tujuan. Yang pertama, berpuasa itu adalah untuk mengurangi kebergantungan kita kepada hal-hal material, mengurangi kebergantungan kita kepada hal-hal material, mengurangi kebergantungan kita bahwa kita itu selalu dipenuhkan di dalam segala sesuatu. Jadi kita sangkal diri pikul salib. Dan yang kedua, untuk memperkuat iman spiritual, untuk mencapai tingkat iman yang lebih tinggi. Dan saudara, mengapa kita berpuasa juga? Itu kadangkala berpuasa itu kalau di dalam ilmu medis itu untuk meningkatkan kesehatan kita. Mungkin ada hal-hal yang kita harus kurangi, atau ada kita mau periksa darah, kita harus gula darah kita di dalam keadaan berpuasa itu seperti apa. Tetapi yang paling penting di dalam hal berpuasa itu kita belajar untuk meningkatkan iman kita kepada Tuhan. Saudara kita umat muslim saat ini juga sedang berpuasa. Jadi beberapa tujuan itu diantaranya yaitu untuk meningkatkan iman saudaraku. Untuk meningkatkan iman agar kita tidak dikuasai oleh nikmat dunia ini. Supaya kita tidak berambisi untuk mencari hal-hal yang menguasai kedagingan kita. Dan juga di dalam ayat firman Tuhan dikatakan jenis seperti ini hanya bisa didoakan dengan doa dan berpuasa. Mengapa saudara? Karena dengan berpuasa roh kita menjadi kuat dan persekutuan kita dengan Tuhan menjadi lebih kuat. Dan dengan berpuasa saudara, maka
Spirit itu lebih bergantung dengan roh. Firman Tuhan katakan bahwa roh memang penurut, tapi daging lemah. Ketika kita berpuasa, saudara, daging kita ditaklukkan. Ketika daging kita ditaklukkan, roh kita makin berkuasa di dalam kehidupan kita. Dan ada roh-roh yang bisa diusir hanya dengan doa dan berpuasa. Karena spirit kita meningkat jauh lebih kuat pada saat kita berpuasa. Namun saudara, dalam hal berpuasa, Tuhan memperingatkan, jaga motivasi kita dalam berpuasa. Jangan kita berpuasa hanya untuk dilihat orang. Minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa. Karena Bapamu yang melihat melihat apa yang kita lakukan di tersembunyi, maka ia akan membalaskannya kepadamu. Saudara, dalam hal berpuasa ada beberapa manfaat untuk kesehatan, untuk meningkatkan iman, dan saudara untuk lebih fokus dengan satu tujuan. Dan ketika kita dalam meminta sesuatu, mungkin kita akan lebih bertekun, bertakwa kepada Tuhan, dan juga alasan-alasan lainnya untuk meningkatkan kerohanian spiritual. Impact dari spirit kita akan jauh lebih kuat dengan hal berpuasa. Dan saudara, melakukan puasa harus dengan motivasi yang benar. Berpuasa juga dikatakan bangsa Yahudi melakukannya untuk merendahkan diri, untuk berkabung, untuk menyangkal dari segala macam bentuk kedagingan. Yesaya 58 juga menerangkan bagi kita, apa itu berpuasa yang berkenan di hadapan Tuhan. Ayat 2, memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh, inikah berpuasa yang kukehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain karung dan abu seperti lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali puk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap puk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan hukum kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan berfitnah. Saudara, bangsa Yahudi suka merendahkan diri, bangsa Yahudi suka mengenakan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Mereka melakukan puasa, tetapi firman Tuhan katakan, memang setiap hari kamu mencari aku, suka mengenal jalanku, suka mencari hukum-hukumku, kamu berpuasa. Tetapi mereka berseru kepada Tuhan, kami berpuasa, Tuhan tidak memperhatikan juga, kami merendahkan diri, engkau tidak mengindahkan juga. Mengapa? Mereka bertanya kepada Tuhan. Ini jawaban Tuhan. Di hari puasa masih sibuk dengan urusanmu, mendesak-desak buruhmu. Saudara, yang pertama, kalau kita mau berpuasa, itu mengambil waktu khusus fokus dengan Tuhan. Kalau saudara melakukan puasa Ester, tidak makan, tidak minum, lebih baik saudara itu tinggal di rumah pada waktu libur, lalu saudara berkomunikasi dengan Tuhan, membaca Alkitab tiap hari, duduk di kaki Tuhan. Jangan sibuk dengan kegiatan sibuk di urusan. Memang kita mungkin pada waktu kita sedang bekerja kita berpuasa. Benar saudara. Tetapi pada waktu itu perhatikanlah keadaanmu. Ketika engkau sedang mengurusi urusanmu, kau juga harus sibuk dengan Tuhan. Bagaimana mungkin engkau merendahkan diri fokus dengan Tuhan tetapi fokusmu hanya di kerjaan. Bukan berarti orang yang sedang berpuasa tidak boleh bekerja. Tetapi ketika engkau sedang bekerja, apakah matamu tetap tertuju kepada Yesus? Kamu tetap mengurus urusanmu dan inilah minusnya. Kamu mendesak-desak buruhmu. Saudara, yang pertama kita harus sungguh-sungguh fokus dengan Tuhan, mencari firman Tuhan, mencari hadiratnya, dan kemudian saudara, jangan kita melakukan tindakan-tindakan yang semena-mena.
mendesak buruh, berbantah, berkelahi, memukul dengan tinju yang semena-mena. Cara seperti ini suara kita tidak didengar. Kita berpuasa tapi tidak melakukan penyangkalan diri. So, yang pertama kita harus fokus merendahkan diri kepada Tuhan dan mengambil bagian dalam sangkal diri. Jangan sambil berpuasa tapi kelakuan kita sama aja dengan hari-hari kemarin. Yang ketiga, saudara, berpuasa yang dikehendaki Tuhan. Jadi yang pertama fokus kepada Tuhan, yang kedua sangkal diri, jangan ego kita yang muncul dalam bekerja, di dalam mendesak-desak buruh kita. Yang ketiga, yang dikehendaki Tuhan dalam ayat 6, berpuasa yang Tuhan kehendaki adalah memerdekakan orang yang terbelenggu, teraniaya, dan mematahkan setiap hook. Jadi yang ketiga, saudara, kita mengambil bagian hak kita, kita bagikan kepada orang lain. Yang keempat, kita memecah-mecah roti bagi orang yang lapar. Artinya ketika kita berpuasa, kita belajar untuk tidak dikuasai keserakahan kita, tapi belajar berbagi. Nah, apa yang kita beroleh manfaatnya dari berpuasa ini di dalam Yesaya 58? Terangmu akan merekah seperti fajar. Lukamu akan pulih dengan segera, kebenaran jadi barisan depan, kemuliaan Tuhan di barisan belakang. Jadi saudara, jadi manfaat dari berpuasa, ini saya alami juga. Manfaat dari berpuasa, terobosan terjadi. Manfaat dari berpuasa itu terobosan spirit terjadi. Makanya firman Tuhan katakan jenis seperti ini hanya bisa diusir dengan doa dan berpuasa. Karena kalau kita berpuasanya benar, fokus kepada Tuhan, sangkal diri dan sangkal diri, kemudian kita membuka belenggu-belenggu kelaliman bagi orang lain, belajar untuk berbagi, belajar untuk memberi, terang itu akan merekah, terjadi terobosan. Wow, dan the spirit is very very powerful. Jadi yang pertama terobosan terjadi. Yang kedua, lukamu akan pulih dengan segera. Lukamu akan pulih dengan segera. Seiring kita berpuasa, saudara, ada bagian spirit-spirit kita yang gak benar, kedagingan kita itu ketika kita sangkal diri berpuasa, maka akan terjadi bagaimana pemulihan. Hati dipulihkan, yang suka kepahitan kalau kita berpuasa fokus kepada Tuhan, hati dipulihkan. Kebenaran yang ketiga, kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Ketika terjadi terobosan, terjadi pemulihan luka-luka, kebenaran itu menjadi barisan depan, kita mengalami yang namanya pemulihan batin. Pemulihan batin di mana dulu kita hidup di dalam kegelapan, kebenaran Tuhan itu menjadi terang dalam kehidupan kita. Yang keempat, pada waktu engkau memanggil, Tuhan menjawab. Pada waktu kita meminta tolong, Dia berkata, ini aku. Dan apabila engkau tidak lagi menunjuk sesamamu, jadi Tuhan katakan Tuhan tidak mengendaki orang yang kasar bagi umatnya, orang yang kasar bagi bawahannya. Ayat 10, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Dan ini yang luar biasa, Tuhan akan menuntut engkau senantiasa memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membarui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun runtuhan yang sudah berabad-abad dan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia. Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, pada akhirnya Dia akan menuntun engkau senantiasa memuaskan hatimu di tanah yang kering. Demikianlah manfaat berpuasa pada hari ini. Saudara akan menerima terobosan dalam kehidupan, Tuhan akan memberikan pemulihan, Tuhan akan memunculkan kebenaranmu, Tuhan akan membenarkan engkau, saudara, dan Tuhan akan membuat jawaban-jawaban doa di dalam kehidupanmu. Tuhan akan memuliakan engkau. Oleh karena puasa, terobosan terjadi, dan masalah-masalah tertentu hanya bisa diatasi dengan berpuasa. Dan ingat saudara, ketika berpuasa, ingat, ketika engkau mengurusi urusanmu, ya kita tidak mungkin juga tidak mengurusi urusanmu. Jangan ketika mengurusi urusanmu, kita sibuk dengan urusan kita, tapi tidak sibuk dengan Tuhan. Berpuasalah saudara. Saudara akan mengalami terobosan dalam roh. Berpuasa is very good for us. Mari berdoa.
Bapa di surga, kami siapkan hati Tuhan untuk mengalami Tuhan, merendahkan diri, duduk di kaki Tuhan, berpuasa seperti yang Engkau kehendaki. Di dalam berpuasa terobosan terjadi dan kami menjadi lebih daripada pemenang. Kami tidak sibuk dengan urusan kami karena kami percaya ketika kami merendahkan diri, Tuhan akan memunculkan kebenaran dan hak kami seperti siang. Tuhan akan menjawab doa-doa kami. Terima kasih Bapa. Tuhan menuntun kami senantiasa memuaskan hati kami di tanah yang kering. Tuhan membaharui kami. Saat kami berdoa dan berpuasa, kami mengalami pengalaman spiritual. Tuhan menjawab doa kami dan Tuhan membawa kami ke level iman yang lebih dahsyat lagi. Dan jenis seperti ini hanya bisa dengan doa dan puasa. Ada masalah-masalah yang akan diselesaikan dengan luar biasa saat kami sungguh-sungguh berpuasa. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan menjalani hari ini dengan aktivitas yang diberkati Tuhan. Semua yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan haleluya, amin. Selamat beraktivitas, God bless you, shalom, Tuhan Yesus memberkati.